Halo VVIP, kembali lagi hadir di hadapan Anda bersama saya Timothy Marbun. Mana tamunya? Tamunya untuk VVIP kali ini ada di rumahnya. Kita nggak akan ke sana, lama nanti perjalanannya. Tapi untuk mengikuti anjuran pemerintah, jadi VVIP lagi-lagi akan bersiaran dari rumah masing-masing, termasuk saya juga. Bisa sambil istirahat di sini. Jadi saya siaran dari rumah dan nanti tamunya juga akan hadir dari rumahnya. Siapa tamunya kali ini di VVIP? Saya langsung ajak Anda gabung. Saya sudah siapkan laptop saya agar bisa ngobrol-ngobrol sama tamu VVIP kita kali ini. Jadi gabung sama saya. Layarnya saya masukin ya. Sebentar kita gabung. Oke, jadi tamu saya hari ini adalah Maria Vania. Halo Vania. Hai Mas Timothy, apa kabar? Baik. Lagi di rumah. Sekarang lagi di rumah nih. Lagi di rumah aja. Kan nggak boleh keluar-keluar kalau nggak dibutuhkan banget, ya kan? Tuh, jadi udah berapa lama bener-bener stay di rumah? Ya mungkin kalau belanja masih ada keluar terpaksa gitu. Tapi berapa lama yang bener-bener bertahan nggak ngapa-ngapain di luar? Jujur aku masih kerja sih, aku masih syuting karena emang ada beberapa program yang di studio mewajibin aku syuting. Terus tapi ya itulah kalau nggak penting-penting amat, kalau nggak perlu ke supermarket, aku biasanya langsung order online sih. Kayak untuk ke supermarket gitu aku kurang berani. Tapi kalau untuk syuting mau nggak mau aku harus ke sana. Cuma abis itu aku pulang gitu. Jadi kalau di syuting-syuting itu biasanya masih ada penontonnya nggak tuh? Atau dikurangin Udah juga? nggak ada dong, nggak boleh. Jadi penontonnya kayak kertas-kertas gitu aja, ala-ala perilan Oh iya, semua. iya. Itu aku lihat sampai bintang-bintang Hollywood gitu ya yang hadir di situ ya. Iya, pasti nonton sambil aku olahraga ya. Yep, ya begitulah. Saya memang mencari inspirasi olahraga karena kan lagi di rumah. Mungkin kalau kayak Mm-mm. saya kan nggak terbiasa olahraga, ya mungkin jadi ada kesempatan untuk mencoba olahraga. Nah, Fania kan sebagai seseorang yang mendukung dan influencer dalam bidang olahraga, Mhm. nggak bisa olahraga dong. Bisa dong, kata siapa olahraga harus di gym doang. Jadi emang aku tuh cranky banget kalau aku nggak olahraga. Apalagi kalau misalkan kita mau terhindar dari virus corona ini, kita harus Ah, menjaga imunitas badan kita kan dengan olahraga salah satunya. Nah, hmm, karena aku nggak bisa nge-gym, tutup sampai nggak tahu kapan, entah jadinya aku kapan. olahraga, iya nggak tahu kapan kan. Jadinya aku olahraga di rumah aja, pakai berat badan sendiri. Bisa Hmm. kok, itu nggak kalah loh sakitnya, kena ke ototnya sama kayak aku ke gym. Murah Sama meriah kayak juga kan. saya push up 10 kali aja udah sakit soalnya. Jadi saya tahu itu emang sakit kok. Walaupun Ya nggak kan? pakai alat. Nah, makanya yang penting intens aja sih, jadi sama hasilnya gitu. Tapi kangen dong, maksudnya kan setiap hari biasanya nge-gym atau paling tidak ya berapa hari sekali, lebih banyak nge-gymnya daripada bolongnya kan gitu. Apalagi sekarang tiba-tiba. Makanya kangen banget sih, aku kan seminggu bisa 4 kali ke gym gitu loh. ah, Gym udah kayak bagian dari hidup aku lah ibaratnya. Kalau apa rumah, ya, rumah ibaratnya kedua kamu ya. punya iya, ibarat kamu punya pacar tapi nggak bisa ketemu. Nggak sih, Aduh, emang karena aku cinta banget gitu sama nge-gym, jadinya nggak bisa nge-gym tuh bener-bener kehilangan. Cuman ya gimana lah, aku harus cari alternatif juga sampai corona ini bener-bener epideminya udah bisa berhasil dituntaskan kan sama pemerintah begitu. nanti. Jadi saya mau tanya nih, mumpung lagi temanya ini, dalam Mm-mm. suasana physical distancing, lebih baik punya pacar atau enggak punya pacar? Karena aku masih pengen hidup panjang, jangan punya pacar dulu. Takut. Karena kita nggak pernah tahu loh siapa yang carrier, ya kan? Ya, Atau betul. maksudnya ada beberapa yang nggak ada simptomnya, itu yang paling ngeri sih. Makanya Betul. aku kayak sama sahabat-sahabat aku pun nggak berani ketemu, jadi teleponan, Eh, video call, ya sesedih itu sih. Apalagi kan April ulang tahun aku ya, kayaknya nggak bisa tanggal dirayain berapa? juga. Tanggal 16 kasih kado ya buat semuanya. Enggak, saya mau ngajak Tos dulu, Tos, karena saya juga kemarin baru Kenapa? ulang tahun. Kita adalah Oh, sama-sama happy Tos. birthday Kita Aries. sama-sama Aries yang nggak bisa merayakan ulang Iya, tahun kita. Jadi kita sedih merayakan ulang ya. tahun. Sedih, sedih memang. Tapi memang kalau saya memang dasarnya temennya nggak banyak. Jadi kalaupun ada acara juga paling datang 2 orang doang sih. Itu juga sedih. Itu lebih sedih daripada nggak ada yang datang. Berarti. Enggak lah, tapi kan yang penting doanya. Tapi yang paling sedih Amin. lagi, aku nggak bisa mudik. Oh Maksudnya iya. aku kan orang Bandung nih. Jadi Ah, aku ketemu orang tua aku di Bandung pun kayak takut gitu loh. Aku nggak mau. takut Kita carrier kan ya. nggak tahu ya.
Iya, kita kan nggak tahu di Jakarta ini kan paling banyak yang dapat virus corona. Nah, takutnya kalau aku ke Bandung, mereka kan imunitas sistemnya pasti lebih rendah dibandingin aku gitu loh. Ya. Jadi kayak, aduh, udah sebulan setengah nih nggak pulang Bandung gitu sih, yang Tapi udah paling mutusin buat ya? aku sedih. Nggak akan Kenapa? mudik gitu ya? Udah mutusin nggak akan mudik ya? Enggak, aku nggak mau selfie sih. Udah biarin aku aja yang menahan rindu. Ini berat Sampai ke soalnya. bawah mimpi soalnya, Oh, sampai ke bawah serius? mimpi pengen pulang, iya. Jadi kalau pulang ke Bandung terakhir kapan tuh? Kayaknya pas mamaku ulang tahun itu awal Februari sih. Jadi Lumayan, masih ketemu. ya mau 2 bulan ke pulang Belum karena terlalu rame sih ya, Corona pada awal Februari. Jadi pulang pergi itu masih biasa aja. ya Gitu ya. masih oke. Aku masih liburan loh ke Australia di bulan Februari kan. Karena Ya? dan aku nggak pakai masker. Karena di situ aku mikir aman kok, nggak ada yang pakai masker juga di Aussie. Emang masih belum heboh banget. Pas aku pulang langsung Aussie di lockdown kan, kayak nggak boleh ada yang keluar masuk. Baru-baru ini dong, karena lockdownnya juga kan baru-baru ini sebenarnya. Iya, Februari banget akhir, makanya. barulah Ya, makanya lockdown pas setelah banget. itu. Ya, untung aku bisa pulang kan. Biasanya pulang ke Bandung sesering apa dulu? Sebiasanya ya, kebiasaannya. Aku selalu kayak minimal sebulan 1 kali, 2 kali. Itu pun kayak sehari 2 hari, tapi at least aku bisa ketemu sama orang tua aku kan. Buat terus kangen juga sama lalapnya, masakan Sunda. Itu yang aku kangen sih, sama kayak cuaca di Bandung tuh enak banget. Aku nggak bisa ngeliat pegunungan, ijo-ijoan kalau di sini. Tapi kalaupun mau membayar kangen masakan Sunda di Jakarta pun, nggak ada juga yang buka. Iya makanya, sedih kan. Makanya aku masak pun aku nggak bisa masakan Indonesia. Jadinya masakan Western food, karena itu yang paling gampang menurut aku. Oke. Kalau masakan Indonesia susah, karena dia banyak rempahnya kan. Apa yang biasanya dimasak oleh Maria Vania? Ini juga buat cowok-cowok nih, biar tahu nih ya. Kalau tiba-tiba berhasil mendekati Maria Vania, akan dimasak apa oleh Maria Vania? Oh, aku yang dimasakin ya. Iya. Oh, kamu yang dimasakin kalau kayak gitu? Aku yang dimasakin, tapi bolehlah aku masakin. Aku udah bisa masak steak, terus ada grill salmon, terus juga aku avocado toast, dia pakai poached egg gitu, scramble egg aku bisa. Terus selanjutnya aku mau buat pasta yang enak, tapi pastanya pasta gandum. Jadi aku tetap masak tuh sehat gitu loh, bukan kayak masak dengan kayak terlalu banyak oilnya pun aku pakai extra virgin olive oil yang sehat. Terus juga supaya umurnya panjang, kalau kita pakai kayak minyak goreng yang 10.000 itu beda gitu loh dengan olive oil yang mungkin harus ratusan ribu, tapi bagus untuk kita kayak bisa umur panjang itu. Oh, yang ngajarin siapa? Di YouTube banyak, di Google banyak. Aku belajar di YouTube Gordon Ramsay sama James Oliver. Tahu-tahu udah bikin restoran Michelin aja nih, tato keluar-keluar. Vania keluar dari apartemen 2 bulan kemudian langsung bikin restoran. Jadi chef. Jadi chef. Mungkin ya tuh beralih profesi, saking seringnya masak di rumah gara-gara corona. Tiba-tiba beralih. Kita nggak pernah tahu ya. Mungkin corona membawa berkah kan, kita nggak tahu. Siapa tahu ya, jadi tambahan makanan sehat ala Maria Vania, lumayan. Nah, aktivitas biasanya Vania, biasanya kan ada syuting, kan jadi presenter juga, belum konten-konten media sosial juga. Ini semuanya berubah total apa gimana? Jadinya agak kepospon sih. Kalau biasanya aku ada MC juga gitu kan, MC ke luar kota, itu jadinya ada yang cancel semua, terus ada yang dipospon, tapi pospon kayaknya bakal cancel juga. Terus untuk KOL kayak event kayak untuk foto pun itu susah, mereka kirim barang ke akunya lama banget gitu. Untuk produk apa nih, dia kirimnya lama, jadinya kepospon juga. Terus untuk kayak liburan udah pasti kepospon. Aku awalnya ya akhir Maret ini ke US loh harusnya. Karena udah di planning dari tahun lalu, aku cancel semua. Mau nggak mau kan, karena udah semuanya cancel. Refund apa gimana? Kenapa? Refund apa bener-bener hangus? Ada yang di refund, ada yang enggak. Karena kan aku ada beberapa udah booking hotel kan. Itu harusnya ke Los Angeles, Las Vegas. Karena aku suka traveling juga, itu cancel. Tapi nggak itu aja sih. Planning.
nggak langsung planning kayak udah pokoknya kita postpone ke 2021 misalkan gitu, nggak juga ya. Em, aku nggak berani ngomong kayak gitu sih karena takutnya ntar tiba-tiba 4 bulan lagi udah oke, udah ada vaksinnya Hmm. ya kenapa enggak? Iya, belum Dan lagi kalau 4 bulan dolar pun lagi 4 bulan lagi udah punya pacar, bisa jadi berangkatnya bukan sama orang tua gitu maksudnya gitu. oh Jadi oke, gimana ya? Mungkin rame-rame. saya kembali ke itu tadi. Jadi belum lagi dolar juga lagi tinggi-tingginya sekarang ya. Nah itu dia, dolar lagi naik banget kan. Jadi kayak mau beli apa-apa, wah kayaknya mahal ya. Ntar dulu deh, emang bukan saatnya buat shopping, buat liburan, cari uang aja dulu. Oke, setuju. Tapi cari uang juga sekarang ini itu tadi event-event pada cancel, Iya KOL sih. influencer juga pada cancel. Itu menyusahkan atau maksudnya saya mau tahu kamu tetap positif nggak merasa bahwa oke ini untuk saat ini aja, nanti akan dengan cepat membaik atau kamu termasuk yang cukup khawatir, aduh ini ekonomi akan begini terus apa gimana? Tetap harus positive thinking ya. Aku ngerasa pasti pemerintah pun nggak tinggal diam juga. Dan ini kan semua negara rata-rata kayak Ya, pengen cari si vaksin ini gitu. Apalagi yang China, Wuhan gitu kan. Dan aku percaya pasti soon bakalan ada cara penanganannya dengan mungkin vaksin atau rumah sakit yang pas, yang bisa cepat dibangun untuk warga masyarakat juga. Dan tapi tetap kita harus waspada juga gitu loh, jangan sampai tenang kok semuanya akan oke, terus spend duit dengan mungkin belanja online shop berapa juta gitu, enggak juga. Jadi tetap harus kayak save money juga, jangan keluarin uang yang nggak perlu, karena kita nggak pernah tahu kan apakah ini 5 bulan atau 6 bulan. Tetap harus waspada tapi lebih bijak. positif. Tadi Maria bilang lebih sering masak. Itu kan sebenarnya biasanya nggak gitu kan? Biasanya nggak masak sendiri kan sebenarnya kan? Enggak, aku selalu makan di luar. Selalu Makanya makan di kehilangan luar. juga sih. Restoran Ya udah pada resto apa? tutup sekarang, ya kan? Iya. Jadi nggak bisa makan di luar. Kenapa nggak di order aja ke rumah gitu? Jujur, aku agak sedikit parno karena ada beberapa orang yang ngomong kalau ojol ini ada yang banyak yang kena dengan virus corona karena dia kan Jadi omongan selalu orang lah interaksi. ya, tapi jadi Iya, bikin takut juga gitu ya. lebih waspada aja sih aku, karena aku ngerasa kalau misalkan aku masak sendiri itu lebih sehat. Aku tahu dari awal sampai akhir prosesnya, dan Bahan-bahannya aku juga kan, gitu. iya, aku selalu cuci tangan juga gitu loh. Jadi ya lebih baik untuk pemirsa juga mungkin kayak masak sendiri aja lah di rumah. Lebih sehat, lebih murah, ya kan? Tahu Fania caranya untuk menjaga kebugaran di rumah. Karena saya yakin banyak yang body goals-nya nih kayak Fania nih. Dia tetap body Wih, goals-nya bisa boleh. sampai walaupun nggak bisa ke gym. Oke, kita jeda bentar ya Fania ya. Oke, siap. Di VVIP masih sama Maria Fania yang saat ini terkunci di rumahnya karena nggak boleh keluar sama presiden ya. Kita semua lah ya harus mengisolasi diri, harus jaga physical distancing. Walaupun tadi Fania udah kangen teman-teman, kangen keluarga, jadi lebih sering nelpon, pulsa membengkak atau gimana sekarang? Ya kan ada wifi tapi Nyambung lagi obrolan tadi. Jadi olahraga kan menjadi bagian hidup banget lah ya untuk sekarang ya. Itu, boleh cerita dikit dong, mulai dari kapan benar-benar into olahraga banget tuh, berapa tahun terakhir sih? Aku into olahraga di tahun 2014 pas aku awal jadi presenter olahraga kan. Nah, di situ aku tipikal orangnya kalau udah komit sama sesuatu itu bakalan 110%. Jadi pas aku jadi presenter olahraga, nggak mungkin gitu loh, kamu presenter olahraga, tapi kamu nggak suka olahraga, kamu nggak gila olahraga, itu bagi aku aneh gitu kan. Jadi di situ aku cari olahraga yang aku suka apa. Jadi aku mulai dari lari, zumba, gym, dan akhirnya aku suka banget sama gym. Pas aku udah kurusin badan aku dulu dengan lari, dengan zumba, aku bentuklah badanku di gym. Nah di situ aku gilaan banget sama gym, kayak dulu hampir seminggu 6 kali ke gym aku. Dan aku pilih tempat tinggal yang dekat sama gym, kayak cuman 5 menit ke gym gitu. Itu saking aku sukanya sama gym. Gitu. Jadi gymnya tuh apa sih? Apa weights, angkat beban kah? Atau angkat beban. Angkat beban sebenarnya. Angkat beban. Aku angkat beban dulu kayak cuman 2 kilo, naik ke 4, naik ke 6. Sekarang udah bisa, misalkan shoulder press udah bisa 8 berarti 16 kilo. Untuk kaki berapa aku kali? bisa 40 kilo.
itu 15 dikali 3 sampai 4 set. Itu bisa beberapa variasi ya. Itu kan shoulder press satu variasi, bisa 7 variasi. Jadi masing-masing variasi 15 repetisi dikali 3 sampai 4 set. Belum abs, belum arms. Arms dan abs aku selalu. Jadi kalau dibandingkan sebelum mulai menyukai olahraga, itu turun berat badannya tuh jauh atau gimana? Sebenarnya gini loh, aku tuh seberat-beratnya aku 52 kilo. Nah, dulu sebelum aku suka olahraga, itu aku makan martabak Padang. Nasi putih bisa 3 porsi dalam satu hari mungkin. Terus kayak nggak peduli, nggak suka banget olahraga kan. Nah, kalau kita lihat dari berat 52 kilo, sekarang berat aku 49 kilo atau 48 kilo. Sebenarnya nggak terlalu jauh kan, cuma 43 kilo gitu. Tapi lemaknya yang berkurang. Otot tuh berat loh. Jadi walaupun lebih berat dari lemak kan ya? Iya, lemak misalkan segini itu 5 kilo, kalau otot bisa segini 5 kilo. Oh, oke. Gimana ya? Jadi lemak kayak lebih berat ya? Lebih otot itu kayak banyak orang kayak, kok aneh ya berat aku nggak turun, tapi aku kelihatan kayak lingkarnya semua berkurang. Iya, karena otot itu berat. Oh, oke, karena otot. Jadi sekarang jadi lemaknya itu digantikan oleh otot dan pasti bentuknya juga pasti akan lebih fit gitu kan kalau otot. Ya, jadi jangan salah. Banyak orang yang ngelihat dari timbangan, enggak, dari lingkar. Sebenarnya dari lingkar ukuran kamu kalau pengen lihat kamu udah turun atau belum. Gitu. Jadi untuk rumah Fania sejak COVID-19 ini lebih ketat atau apa nggak? Iya, jadi lebih ketat. Jadi beberapa tempat akses itu dibatasin, terus selalu ada ini juga, mereka kasih kayak survei, kalau misalkan kita 2 minggu terakhir dari luar negeri atau enggak. Terus kayak pernah aku tiba-tiba diketok kan, dicek untuk temperatur suhunya berapa, kayak gitu tiba-tiba. Terus harus laporan. Jadi buka pintu langsung nodong gitu, nodong jidat langsung gitu. Sorry ya, langsung cek. Wow, oke. Ya kayak gitu, tapi bagus sih, maksudnya kayak emang menjaga kan supaya lingkungan ini nggak ada yang kena virusnya gitu. Oke. Jadi langkah-langkah seperti itu sebenarnya kita harus toleran juga lah ya, wajar lah. Iya, nggak masalah sih. Itu diambil, kan buat keselamatan bersama juga gitu. Oke, betul. Mungkin teman-teman juga mau tahu tips dari Fania bagaimana menjaga kebugaran di rumah. Boleh dicontohkan tidak selama seminggu terakhir, terutama sejak kamu isolasi diri di rumah, nggak bisa nge-gym karena gymnya juga tutup, nggak bisa nge-gym sama teman-teman, apalagi karena teman-temannya juga nggak boleh ketemu. Kamu ngapain dong untuk menjaga kebugaran? Contohin dong, apa yang kamu lakukan? Oke, aku akan contohin beberapa gerakan, tapi untuk gerakan lengkapnya nanti soon bakalan ada di YouTube channel aku, Maria Fani MC. Promo ya. Oke, sekalian promo. Oke, jadi olahraga di rumah. Olahraga di rumah dengan pakai berat kita aja. Oke, kita akan coba untuk perut nih. Biasanya cowok-cowok apalagi gitu kan, atau mungkin ibu-ibu atau yang di rumah yang punya masalah dengan perut yang kurang kencang, kita akan mengencangkan dengan duduk aja. Kita akan duduk di samping kayak gini. Mas Timi aman? Atau mungkin duduk yang flat juga nggak apa-apa. Terus ada pegangan ke sini, kiri kanan. Oke, terus kita angkat kaki kita setengah, terus tarik ke dalam. Buang lagi keluar, bisa nggak? Atau dari kalau yang di samping kayak gini, di samping kursi kayak aku, bisa ditarik ke atas. 1, 2, pelan-pelan. 3, dirasain ototnya ini bekerja bagian atas dan juga bawah dari perutnya. Oke, 4 lagi yuk. 4, 3, good, 2, and 1. Gimana? Sakit nggak otot perutnya? Kena nggak? Jangan suruh saya ngerasain, itu terasa banget soalnya. Ya kan? Cukup kayak gitu aja, cukup duduk. Kata siapa sit up harus tiduran naik. Banyak banget cara gitu loh untuk membentuk otot perut ini. Masih sanggup? Aku nunggu nafas dulu, Mas Timi ya. Apalagi. Oke. Sekarang kita akan coba untuk push up. Nah, cowok-cowok yang pengen mungkin dadanya lebih bidang atau cewek juga biar lebih kencang, bisa banget ngikutin push up-nya Fania ini. Tapi supaya kita lebih gampang, kita push up-nya dengan lututnya ditekuk ya. Karena kan biasanya lurus tuh. Tapi untuk pemula ini bagus. Jadi kita akan tekuk lututnya sambil kita push up. Oke, kita akan cari yang flat kayak gini juga. Lalu
Nah, kakinya ditekuk ya, ditekuk kayak gini, kayak berlutut. Lalu tangannya sejajar dengan dada. Oke, good. Kita akan turun ke bawah 10 kali ya. 1, 2, and 3. 1. Jangan sampai nyentuh ke lantai. Tuh, pelan-pelan aja. Dirasain ini kebakar seluruh otot-otot di tangan terutama dan juga bagian dada. Oke, 5 lagi kalau sanggup ya. Saya udah bantu trinya ya. Agak. 5. Udah. 4. 3. 2. Last one. 1. Oke. Belum pingsan kan? Terus terang sih, capeknya nggak seberapa. Lutut saya yang sakit kayaknya. Oh, karena ini ya, harus emang kalau ada karpet atau misalkan kayak tadi aku di kasur bisa loh, di kasur atau di sofa atau matras. Kalau yang punya matras itu bagus. Sakit ya? Sakit usia juga sih, usia. Bukan pengapuran kan? Oke, Oke. Satu lagi, kita squat aja deh, gimana? Aduh. Kita squat ini gampang. Squatnya, tapi kita kasih lunges ya. Jadi lunges itu kaki yang sebelah kanan kita taruh ke bawah, terus naik lagi, terus gantian sama kaki kiri. Ini suka Bisa nggak kira-kira? Ya, ini bagus banget buat otot bokong, paha bagian belakang. Biar lebih kencang lagi. Buat cowok biar makin strong. Dan juga untuk otot perut bisa kena. Oke, kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Lunges ke belakang. Jangan sampai nyentuh banget ke bawah, nanti sakit lagi lututnya, jadi sedikit aja. Oke, terus naik. Terus turun lagi yang kiri. Bisa Mas Timi? Oke, good. Tangannya kok bisa di depan dada untuk jaga keseimbangan. Oke, kita akan ulangi masing-masing 10 ya. Jaga keseimbangan. Good. 5 lagi yuk. 5, 4, 3. Lumayan, pasti pedas banget nih kakinya. 2, and 1. Oke. Gimana Mas Tim? Itu baru 1 set loh. Aku kasih 10 doang. Oke. Jadi itu berapa ribu kalori tadi tuh? Paling Enggak lah, 23 itu kalori ya. itu belum apa-apa. No. Padahal saya makan sehari mungkin 3.000 kalori. Kayak gitu dibakar cuma berapa puluh kalori doang. Berat. Makanya emang olahraga tuh kamu harus cari yang suka dan harus niat juga. Niat sehat, niat supaya badannya lebih fit. 2020 masa badannya mau kayak 2019. Saya masih ini. Konsisten sih ya, kalau olahraga itu ya harus konsisten. Benar. Nggak cepet berubah anggot-anggotan. Ya, Sekarang lagi banyak semangat, orang besok enggak. Banyak orang yang nanya ke aku, berapa lama sih terus bagus nggak pagi, siang, atau malam? Sebenarnya bukan dari berapa lama atau dari kapan kamu olahraga, tapi serutin apa gitu loh kamu olahraga. Nggak mungkin kalau misalkan kamu sekarang 2 jam olahraga, terus nggak olahraga lagi mungkin seminggu, itu percuma. Lebih baik kamu 10 menit atau 15 menit sehari, tapi rutin. Seminggu 4 kali, 3 kali. Itu lebih kelihatan hasilnya sih menurut aku. Dan jaga makan, terus minum juga harus cukup. Minum juga penting banget loh untuk semua, untuk ngedetox semua kayak racun-racun di badan gitu. Jadi emang harus tetap konsisten. Apalagi sekarang lagi ada masa isolasi di rumah aja. Ya. Gunakan waktu itu ya. Kalau gitu besok saya ke gym. Tapi nggak bisa, ya. tutup. Nggak bisa. Home workout aja. Saya olahraga di rumah aja kalau begitu. Saya ikuti gerakan-gerakan Fania yang lengkapnya akan keluar di YouTube-nya ya. Iya, pokoknya dinantiin. Mudah-mudahan bisa jadi pemersatu bangsa untuk hidup sehat. Wow. Di tengah corona. Oke, next guest di VVIP kali ini saya sudah sama yang seusia saya lah. Sama-sama muda. Oh iya, seusia sekali. Ando Vida Lopez. Halo, apa kabar? Apa kabar semuanya? Thank you udah gabung online di rumah aja ya. Iya, di rumah aja, di rumah. Dovi, jadi ya. Setelah gue terakhir ngobrol sama lu udah berbulan tahun lalu kali ya,
tahun lalu. Iya ya, kayaknya. setahun yang lalu, gue masih inget. Tahun yang lalu. Gue, lu, Kemal, Kajo, Woi. iya Iya, benar. ada Kajo kan? Iya, Ada lengkap. Kajo tuh, juga, lengkap, ya lengkap. benar. Tapi kalau gue ngobrol sama lu kali ini, Dov, gue mengharapkan sesuatu yang beda. Oke, Gue mengharapkan lu pakai kata-kata yang lebih smart. Kata-kata Oke. yang lebih apa ya, lebih bersajak. Lebih cendekiawan, lebih cendekiawan. Bener, lebih cendekiawan, lebih Betul bijak, sekali. lebih lengkap. Betul. Thesaurus lu udah luar biasa bahasa Indonesia. Kayaknya gue satu-satunya orang Indonesia yang telah membaca semua kata di dalam bahasa Indonesia. Kecuali yang nulis KBBI-nya, bro. Ya, kecuali yang nulis KBBI-nya, betul. Betul sekali. Wah, ini dia. Buku favoritnya Andovida Lopez. Tiap malam baca. Non-stop lagi bacanya. Iya. Apa yang mau lu tunjukin? Tanda tangan sah. Selesainya. Tanda tangan membaca. Andovi Lopez baca dari awal sampai akhir. Gila. Dok, itu Ya. lu sempat mau nyerah di tengah gak sih? Jadi jujur, di jam ke-8, ya, di jam ke-8, sekitar di huruf L atau M, gue lupa L, M atau N, gue udah kayak, what am I doing? Gue lagi ngapain sih? Kayak gue lagi mempertanyakan semua pilihan hidup gue. Tetapi gue sadar, kayak kalau gue aja secapek ini, cuman baca KBBI doang, gimana orang-orang tenaga medis yang lagi di garis depan? Pasti mereka jauh lebih keras. Jadi gue ngambil motivasi itu dan gue live kan. Jadi kan gue bukan rekam, gue live. Jadi gue bisa baca chat-chat semua orang. Dan waktu itu pasti jam ke-8 itu udah uangnya terkumpul 100 juta lebih. Jadi di otak gue walaupun gue capek, gue kayak you know what, ini udah 100 juta lebih. Gila. Ayo ini L sampai Z bisa uang yang gue tuh bermotivasi gue selain of course Kobe Bryant, Mamba Mentality. #Mamba Mentality. Motivasi gue ini duit untuk gue yakin akan datang ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi gue lanjut terus. Di akhir video kalian bisa lihat suara gue udah hilang. Suara gue udah Iya, gue lihat. nggak ada suara sama sekali lagi. Jadi itu keren sih. Tapi lu kenapa kepikiran sih? Maksudnya kepikirannya kenapa? Kan bisa dalam bentuk apapun gitu loh. Kenapa Iya. KBBI? Nah, gue justru nunjukin kayak gini guys. Gue justru KBBI itu kayak versi hiperbolanya lah, versi ekstrim. Hiperbola, bahasa gue udah. Waduh, suara lo. Versi gue tuh hiperbola, gue menunjukkan kalian itu di rumah mau hal se-nggak penting atau segila baca KBBI, atau kalian mau live streaming, bikin PR sambil sama teman-teman pokoknya hal apapun yang kalian bisa lakukan itu bisa dilakukan. Ngerti nggak? Kalau kalian cuma post di Instagram, post di YouTube, yuk donasi juga aman. Yang penting, karena gue paling benci orang ngomong gini, work from home, stay from home, gue gak ada kerjaan, ngapain ya? Ngerti nggak? Semua orang pasti bisa dalam kapasitas masing-masing. Kalau Kebetulan gue dari dulu, gue emang mau ngetes mental gue, apakah gue bisa membaca KBBI dari dulu. Jadi jadi bukan sesuatu yang baru nongol di kepala lu, kayak ada nggak ya orang baca KBBI gitu? Nah, tapi gua terinspirasi sama Mr. Beast. Mr. Beast baca kamus bahasa Inggris. Oke. Nah, gua dari dulu pengen baca kamus bahasa Indonesia, tapi nggak pernah ke jalan-jalan kayak nanti. Tiba-tiba hari Senin itu presiden mengumumkan kita work from home, stay from home, kerja dari rumah, ibadah dari rumah. Gua sadar kayak you know what, this is the time. Dan daripada gua rekam aja, kenapa gua nggak live aja? Yes. Jadi walaupun ide gua ini dari dulu, gue kembangkan dengan situasi sekarang. Jadi bukan cuma ide, ayo lakukan, enggak. Situasi sekarang apa? Oke, kita butuh donasi, tenaga medis butuh bantuan. Ya udah gue gabungin ide gue yang dulu sama situasi sekarang dan semoga hasilnya positif. Itu aja sih. Iya. Emang kakak lu tuh kalau diajak apa-apa nggak mau ya, Kajo itu ya? Kakak gue mau. Kemarin pas KBBI kan dia datang gue nggak tahu. Dia hanya baca J, huruf J. Iya, pilihan dia banget ya. Karena nama dia Jovia. Iya. Iya betul. Abis itu gue lanjutin. Nah, tapi yang untuk sekarang karena situasinya kita sama sekali nggak mau berinteraksi karena untuk keamanan dan kesehatan. Yaudah, gue mau baca sendiri. Nah, itu kan terkait dengan COVID-19. Lalu ada peristiwa khusus nggak sih? Kenapa lu sampai tersentuh untuk meinikan tim medis bantu mereka? Kakak gue yang paling tua dokter. Oh, jadi, tuh. Ada gua, Kajo, sama Kapaska.
Kakak gue paling Oke. tua itu dokter. Nah, kakak gue tuh dokter, walaupun dia nggak dokter yang di garis depan, ya. Oke. Dari awal ini jadi dari bulan Februari, Oke. kakak gue Kak Pasca udah ngomong, Andovi ini bakal bahaya. Tapi Indonesia tuh belum Parah. siap aja. Oh, belum siap. Oke. Kakak gue sebagai dokter dan dia tuh tahu semua kisah-kisah dalamnya Oh. yang gue nggak mau buka. Karena kan gini, kalau kita aja ada grup WhatsApp, gimana grup WhatsApp dokter? Ya, pasti. Ibaratnya grup WhatsApp dokter isinya, lu bayangin sekarang grup WhatsApp dokter tuh kayak gimana? Lu bayangin aja. Iya, iya, kebayang sih. Nah, kakak gua itu udah ceritain ke gua kayak frontline teman-teman dia dan lingkungan kedokteran dia itu kayak kewasewalahan apa. Iya, iya. Jadi walaupun gua secara pribadi gua sangat untung gua tidak terefek dengan COVID-19, walaupun gua tahu teman-teman gua yang terefek, gua nggak mau sebutin nama, walaupun gua tahu, jadi gua sebagai orang yang gua sadar gua privilege, gua sadar gua beruntung, gua akan melakukan segalanya untuk membantu orang-orang yang terdampak COVID-19. Jadi gitu. Oke. Ini anyway ya. Anyway Iya. lu bisa gitu ya. Tapi Anyway, dari gua bisa. kalau sekarang kan mulai ngomongnya gini, tim medis, tenaga medis itu bukan garda terdepan. Iya. Mereka, ya ini dari tim medisnya sendiri ya, beberapa pihak. Oke. Medis. Kita tuh justru garda terbelakang. Kita ada di belakang semua penduduk Indonesia. Nah, jangan sampai Anda bertemu dengan kita. Kita Iya. Ngerti. Jadi akhir pertahanan betul. di tim medis gitu. Jadi Ya, mereka ya. bilang jangan sampai deh lu ketemu sama kita karena kita di garda terbelakang. Kalau lu udah ngelewatin kita, there's nothing else. Setelah Ya, kita tuh nggak betul. ada lapisan apa-apa lagi. Ngerti. There's no hope after that, gitu ya kan. Jadi memang garda terdepan tuh ya justru mereka yang ikut saran isolasi diri, Betul. stay at home dan lain-lain. Maksud gue gini, gue ngerti, gue 1000% ngerti bahwa ada orang-orang yang harus kerja dan tidak bisa nggak kerja dan tidak bisa stay di rumah. Gue ngerti. Ya. Yang gue sebel itu orang-orang di rumah yang bisa ya. Gue nggak ngomong yang nggak bisa. Gue nggak mau orang-orang komen, Kak Andovi gue di rumah harus bla 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 bla. Gue ngerti. Ya. Maksud gue tuh orang-orang kayak gue yang punya waktu dan bisa bekerja dari rumah. Kenapa lu nggak beri waktu lu lagi untuk lakukan hal-hal yang lu bisa untuk ngebantu gitu? Ya. Jadi orang-orang selalu tanya gue, Dov, capek nggak sih baca KBBI? Capek, tapi nggak secapek orang-orang yang di luar sana. Ngerti nggak? Jadi Ada apa-apanya lah dibanding. Belum lagi betul resiko yang mereka hadapi. Iya. Gue Lu baca capek. KBBI paling capeknya apa? Suara gue habis, itu doang. Iya, ntar juga balik Doang lagi. suara gue balik lagi suara gue. Iya sih, benar. Makanya kayak apa ya? Kita nggak tahu apakah lu merasa belum maksimal semua orang. Bukan sekali lagi kalau bisa bantu. Cuma minimal kan you stay at home. Lu jangan Minimal stay home, yes. paksain ketemu banyak orang, paksain ketemu keluarga. Padahal ini segala macam. Menurut lu itu udah maksimal belum tuh? Dan menurut gua sendiri udah maksimal. Oke. Tapi gua nggak tahu Indonesia secara keseluruhan, gua nggak tahu. Lu sama sekali nggak keluar rumah ya? Gue sama sekali nggak keluar rumah. Sama sekali. Sama sekali. Tidak. Makan semua online order, gue nggak sama. Gue sama sekali. Pacaran online apa gimana? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Jadi nggak ketemu. Lu lagi punya pacar nggak sih? Gue tanya dulu nih. Gue pengen tahu sebenarnya orang pacaran Itu tuh kalau yuk lanjut ke topik berikutnya. kan gue pengen tahu. Ini nggak, gue nggak nanya siapa. Gue cuma nanya gimana caranya mempertahankan hubungan di tengah isolasi. Gue sekarang dalam tahap hidup hubungan gue lagi complicated lah itu. Kenapa langsung gatel gitu hidung lu? Mau nangis ya? Complicated. Oh, complicated. Jadi, oke. Pertanyaannya gue ubah. Yang hubungannya lagi complicated, ditambah isolasi, makin complicated apa makin jelas? Justru makin jelas. Makin jelas ya? Karena nggak ketemu, nggak usah ini ya. Dan justru lu harus belajar berkomunikasi dengan baik. Oh, emang lu bijak banget lu habis baca KBBI lu. Aduh, lu mau tahu arti kata apa? Gue tahu semua kata, arti semua kata gue tahu. Enggak, bercanda. Gue mau tahu kata yang paling membuat lu kayak, hah? Kita punya kata ini. Lu mau tahu nggak? Satu kata yang gue baca, yang gue kayak, what the hell? Ini artinya ini. Apa? Kan udah siap. Apa? Di Kamus Gua Besar siap. Bahasa Indonesia edisi kelima tahun 2018. Di tahun 2018 ya, edisi Yes. kita kata TikTok itu ada. Oh, serius? Tetapi bukan TikTok yang kalian pikir yang teteo, bukan.
Teteo. Itu ya, lu TikToknya jadul banget sih Teteo. Udah banyak gua kali nggak lagu tahu. lain. Nah, kalian tahu nggak TikTok judulnya apa? Artinya apa? You Bahasa guys know? Indonesianya secara resmi nih ya, secara Udah siap ya? formilnya. Gua TikTok. siap. Halaman 1744. TikTok. Oke. TikTok adalah unggas hasil persilangan antara entok jantan dan bebek betina. Jadi gue ulang sekali lagi ya. Setiap kali ada orang Indonesia lagi nge-TikTok, mereka sedang unggas hasil persilangan antara entok jantan dan bebek betina. Itik. Lain kali ada orang yang didn't wait you, yang gini-gini nih, yang gini-gini. Mereka semua lagi unggas hasil persilangan antara entok jantan dan bebek betina. Udah. Dov, gue tinggal itu bentar. Oke. Kayaknya hujannya agak reda sih. Tapi gue kasih waktu kering-kering dulu dikit ya. Ayo, kita break dulu. Bentar lagi kita nyambung lagi. Oke dong. Andovi, sorry. Apa kabar? Kuyup, itu kabar saya di sini. Jadi, apa? sorry ya. Udah aman. Udah aman. Dov, Ya. lanjut lagi ya. Udah nggak hujan. Lanjut. Di luar masih hujan, tapi gue udah aman di dalam. So, gue mau tanya lo, 2020, apa kabar nih tahun, Dov? Like it, don't like it? Ya, Hancur banget, suka banget. Menurut gue gini, tentu 2020 tuh mulai jadi tuh gini. Jadi 2019 pertengahan 2019 bokap gue meninggal. Oke. Rest in peace papa, Yeah. love you papa. Rest in peace, ya. Jadi gue pikir oke, papa 2019 meninggal, 2020 akan menjadi turning point lah, akan menjadi gue sedih banget. 2019 itu salah satu tahun di mana gue paling down. Karena secara pribadi itu kehilangan bokap tuh sangat-sangat besar. Yeah. Nah, di 2020 gue semangat nih. Weh, tiba-tiba 2020 dimulai hari pertama banjir. Jakarta banjir. Yes. Tanggal 1. Oke. Ini mulainya udah buruk, tapi gak apa-apa. Kita semangat. Hanya akan membaik lagi kan? Harusnya udah buruk, hanya akan membaik lagi. Akan membaik. Seharusnya. Itu. Terus tiba-tiba 26 Januari, Kobe Bryant meninggal. Yes, gue tahu. Kobe Bryant itu adalah pahlawan lo. Kobe Bryant itu adalah idola gue. Itu kenapa nama channel gue Skinny Indonesian 24. Itu juga ada alasannya. Pokoknya Kobe Bryant itu idola gue banget. Gue sedih banget. Sesedih-sedihnya. Tiba-tiba coronavirus seluruh dunia. Jadi 2020 bukan secara pribadi, iya, dan tentu secara dunia ini emang 2020 bukanlah satu tahun. Begini, permulaan yang sangat tidak baik. Oke. Tapi sama kayak lu lari maraton, bisa jadi permulaan yang sangat buruk dibalas dengan ending yang baik. Bisa jadi. Gua nggak bilang bisa. Jadi kita bisa melihat ini dengan kacamata yang optimis. Karena gue ini, Batman pernah ngomong. Bukan Batman, gue lupa yang ngomong siapa. Bruce Wayne kali. Bukan, bapaknya Bruce Wayne yang ngomong. Bapaknya. Pak Bruce. Thomas Wayne. Pak Wayne. Ya. Pak Wayne, dia ngomong gini. What happens when you fall down? Yes. You get back up. Ya kan? Yeah. Ibaratnya sekarang kita lagi di titik terendah, dunia lagi di titik terendahnya. Iya. The only way to go is up. Ya. Bener dong. Kita udah di rock bottom. Kita udah nggak bisa kemana lagi, tapi kecuali kita ke atas. Itu intinya gitu sih. Apa perumpamaan yang, maafkan analogi gue yang sangat buruk. Tapi lu ngerti maksud gue lah. Iya, tapi iya benar-benar. Dan gue setuju lah. Gue setuju bahwa kita harus tetap berpikir positif. Tapi di sisi lain gue juga setuju sama lu waktu lu bilang, wah gila, baru hari pertama aja udah banjir. Dan This is the worst gitu. This is the worst. Ternyata berbagai bencana lagi. Mungkin kita juga banyak mendengar banyak tokoh-tokoh yang akhirnya berpulang di awal-awal tahun. Beberapa pahlawan-pahlawan idola kita. Kalau yang mengena pada lu pribadi mungkin Kobe Bryant lah. Pribadi Kobe Bryant meninggal. Ya. Mengena ke lu pribadi. Dan itu came out of nowhere karena itu kecelakaan. Ya, karena itu kecelakaan. Betul. Nggak sakit, nggak ada tiba-tiba. Dan kita tahu betapa dramatisnya karena anaknya juga ada di situ dan corona sekarang. Tapi yang paling mengena ke lu, ini mengena lagi, Kobe Bryant mungkin mengena, tapi sekarang corona juga mengena ke lu. Gimana lu tetap bisa mempercayai bahwa this is only getting better? Apakah itu berdasarkan ya lu sebagai pribadi yang positif,
Atau memang lu banyak melihat hal-hal positif yang muncul di tengah dalam tanda kutip kekacauan atau yang gue lihat hal-hal positif adalah manusia atau kelihatan kebersamaan rakyat Indonesia tuh kelihatan. Kelihatan kalau kita tuh saling bantu, kayak semangat gotong royong kita masih ada lah. Maksudnya kayak kelihatan di masa-masa susah. Karakter seseorang tuh kelihatan di masa-masa susah. Dan menurut gue orang Indonesia itu karakternya emang saling bantu-membantu. Tentu ada kasus-kasus negatif, tentu saja. Tapi pada mayoritasnya menurut gue orang Indonesia menghandle ini sebaik-baiknya. Tapi kayaknya kalau ya mungkin lu nggak mewakili abang lu sih ya. Ya, kakak lo. Tapi kan kayaknya kalau gue tangkap dari Kajo, dia agak keras nih. Apalagi terhadap pemerintah mengenai kakak gue lumayan segala macam. Nah, lu sendiri sikapnya gimana melihat ya sejauh ini penanganan corona nih gimana? Sikap gue adalah kayak gini. Gue nggak bisa membayangkan posisi gue kalau gue ada, let's just say, di posisi Presiden Jokowi. Dan orang-orang lupa ibundanya Jokowi baru meninggal. Orang-orang selalu lupa itu. Di tengah ini semua. Percaya sama gue. Kalau ibu gue meninggal, percaya sama gue gak mungkin bisa berfungsi selama 1 bulan ke depan. Lu mau panggil gue lebay, lu mau panggil gue apaan sih Dov? Tapi, aduh gila men. Kalau ibu gue meninggal, nggak kebayang gue. Gue ngerti Jokowi adalah presiden dan tanggung jawab sebagai presiden dan pemerintah adalah sangat besar. Gue ngerti. Gue sangat mengerti itu. Setiap keputusan, gue yakin di istilahnya war room. Gue nggak tahu istilahnya. Situation room lah. Di situation room. Gue yakin situation room setiap kali ada keputusan di weigh pros and cons-nya. Memang hak rakyat untuk mengkritik emang betul. Jadi Kajo yang kritik pemerintah atau presiden atau apapun itu hak dia sebagai rakyat. Tapi gue cuman mau mengingatkan kalau bayangkan betapa pusingnya mereka sekarang. Bayangkan orang-orang apalagi presiden dan timnya sekarang, wah itu pasti lagi. Setiap pros and cons. Kita lockdown atau enggak? Kalau kita lockdown, gimana mereka kita yang nggak bisa makan minum? Oke, apa intinya? Apa gini? Apa kesehatan? Kematian? Kemiskinan? Wah itu, kayak there are no easy choices. Kayak ngerti nggak? Kayak nggak ada petunjuknya, nggak pernah dia bikin petunjuk kan? Lockdown betul. Ini nggak ada guideline. Ini nggak kayak masih tahun 2002 ketika ini, walaupun 2002 terjadi SARS ya. Walaupun di tahun 2002 terjadi SARS. Tapi kan ini beda. Ini beda secara jauh. Jadi there is no guideline. Enak kalau ada buku kayak KBBI, lu tinggal buka how to go through a pandemic. Terus lu buka, lu kayak nggak ada. I mean, ada step-step yang WHO anjurkan ya. Ada step-step yang. Tapi kan setiap negara tuh beda. Kita nggak bisa samakan negara kita. Jadi gini, apakah secara pribadi gue setuju dengan lockdown atau enggak? Gua nggak tahu. Karena gini, ini posisi gue ya. Ini semoga orang-orang ngerti maksud gue gini. Sometimes your opinion, walaupun lu berhak untuk memberi opini lu, walaupun lu sangat berhak, terkadang kita harus sadar ketika we don't know enough to give an opinion. Jujur, gue ada di posisi di mana gue nggak tahu semua data-datanya. Jadi belum bisa nentuin. Gue bisa gampang gue bilang, harus lockdown sekarang. Tapi kan gue nggak tahu semua fakta dan data yang ada. Gue nggak tahu. Tapi gue ngerti argumen orang mau lockdown. Gue ngerti argumen orang tidak mau lockdown. Tapi gue, Andovida Lopez, ada di posisi di mana gue nggak tahu semua faktanya. Gue nggak tahu semua datanya. Nah, kalau lu kasih semua data ini ke gue, mungkin gue bisa kayak, menurut gue harus lockdown. Mungkin, ngerti nggak? Jadi itu dia. Tapi gue nggak bilang, berarti Andovi bilang rakyat nggak boleh opini. Boleh, rakyat boleh opini. Boleh, setuju. Harus bisa opini. Gue ada di posisi mana gue nggak ada datanya. Tapi
itu keberuntungan kita kali ya, Dov. Kita bukan presiden, kita nggak bisa nentuin. Jadi apapun yang kita putusin, kita bisa stay sampai di sini gitu, sampai oke, Betul. gue nggak bisa nentuin. Dan gue kebetulan tidak harus menentukan. Karena bukan kewenangan gue nggak punya kuasa untuk melakukan itu juga. Tapi masalahnya ada orang-orang yang ditunggu-tunggu oleh jutaan orang untuk menentukan yes or no untuk banyak hal. So itu bisa dibilang privilege kita lah, karena kita tidak ditunggu-tunggu oleh jutaan orang keputusannya apa gitu. Betul. So kembali lagi 2020, tapi harusnya tahunnya bagus dong, kan ada secara proyek-proyek lu kan udah mulai jalan nih. Bucin apa gitu. Tapi bucin pun kita of course kita tunda, diundur karena untuk kesehatan dan keamanan masyarakat. Jadi keluarnya film Bucin pun kita tunggu setelah ini semua, setelah situasi kondusif baru kita ngomong tahu Bucin. Jadi itu dia. Oke, jadi harusnya kapan itu akan keluar? Harusnya 26 Maret kemarin kan, 26 Maret kemarin. Jadi langsung ditunda ya. Keputusan itu belum ambil berapa lama sebelum 26 Maret? Keputusan menunda itu purely di tangan produser dan pihak sinema. Jadi bukan gue sebagai pemain, gue angkat tangan. Oke. Tapi lu sendiri kecewa gak tuh sampai harus tertunda? Ya maksudnya gini, mungkin di satu sisi kita melihat logikanya, of course, untuk melindungi banyak orang tidak bisa ke bioskop dan segala macam. Tapi kan itu kan kayak lu melahirkan anak tuh. Iya nggak sih? Udah ada diproduksi sekian. Akhirnya lu harus menunggu lebih lama lagi gitu. Sebenarnya bahasanya bukan kecewa. Bahasanya bukan kecewa, karena bahasanya lebih ke mungkin bukan saatnya. Jadi gini, emang gua dan tim dan penulis dan Chandra Leo sebagai saudara, Kajo sebagai penulis, Rapi Films, semua pihak yang bekerja di film pasti tentu kayak, waduh hasil kerja keras kita kok nggak ditunjukin. Tapi mungkin ini bukan waktunya. Nah, mungkin kita nggak tahu. Kalau karena ditunda, kita bisa kerja lebih bagus lagi untuk promonya, lebih bisa kerja lagi untuk hasil finalnya. Jadi kan ya, bukan kecewa sih. Positifnya aja lah gitu ya. Apa yang ingin disampaikan ke pemirsa lu, mungkin para subscriber lu yang juga nonton di sini untuk menghadapi, karena kita nggak tahu ini berapa lama lagi nih virus. Pesan gua bagi kalian yang bisa, again, garis bawahi, bagi kalian yang bisa dan mampu, please stay at home dan gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Dan bagi kalian yang tidak bisa dan memang harus keluar rumah untuk bekerja, untuk menafkahi keluarga, lakukanlah dengan step-step yang tentu aman dan sehat bagi semua orang yang terlibat. Itu pesan gue cuma ikutin aja. Alright, nggak stres. Lu nggak stres dalam beberapa bulan ke depan mungkin project-project akan terhenti, mungkin ada beberapa pekerjaan. Karena gue sadar gue di posisi yang privilege, jadi gue nggak gini. Kalau gue stres, kasihan orang-orang yang benar-benar harus stres. Ngerti nggak maksud gue? Kalau gue tuh, gue menggunakan waktu gue sepositif mungkin, olahraga di rumah, ngomong sama keluarga gitu. Kan ngerti ya? Kayak lu harus gunakan sepositif mungkin. Iya. Dan harus lebih kuat ya dibanding hari biasa. Gue setuju. Dovi, thanks a lot waktunya. Have fun staying at home. Stay safe, stay healthy. I'll see you again. Semoga next time semua corona ini udah selesai. Thank you, Dovi. Oke, itu tadi obrolan kita sama Ando Vida Lopez. Dan yang pertama tadi Maria Vania yang udah sharing apa yang mereka lakukan dan juga tips-tips agar tetap aman dari pandemi corona ini. Jadi tetap di rumah, tetap bersama keluarga saja, jangan keluar-keluar dulu, jangan lupa selalu cuci tangan dan wajib pakai masker setiap Anda keluar rumah. Itu sudah diwajibkan oleh negara. Stay safe agar kita bisa cepat melalui pandemi corona ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Timothy Marbun di VVIP berikutnya. Sampai jumpa.